Iya, Foxian. Jadi kita sudah masuk ke sesi buku. Hari ini kita akan eh, cerita-cerita ya, Bu Yati ya, Iya, tentang buku penulis salah satu Dutch literature juga ya. dia seorang Mesir, Mm. tapi dia mendapat, hadiah untuk literatur dan Vlaams Vlaams tuh, di Belgia Ya, ya, Flemish ya. dan buku ini adalah debutnya. Ya, Sebenarnya Rami El-Dardiri ini Ram. Ya. dia seorang ahli fisika dan, saya jumpa dengan Rami Mm. El-Dardiri dan, berbicara dengan dia dan atas, dorongan seorang ahli Indonesia, Nico Schulte-Nordholt, Profesor Emeritus ahli Indonesia, dia menulis dan ini debutnya Tussen Morgenzee en Avondland. Jadi di antara, pantai di pagi hari dan daratan di malam hari. Mm. Ini ceritanya tentang si Amir. Amir adalah pemuda yang sedang membangun karir di, sebuah kantor bergengsi di Amsterdam Selatan, Zuidas. Di situ kantor-kantor bergengsi, jadi pengacara-pengacara paling hebat di Belanda, Oh, dia kantornya di sana. lawyer. Ya, Oke. tapi dia kerja di sebuah, konsultan, Mm. menjadi konsultan Konsultan. dan di sana juga, konsultansi yang mahal-mahal dah, Ya. pokoknya yang top di Belanda. Dia sedang membangun karir di sana, lalu dia menerima sebuah berita dari pamannya bahwa ayahnya di Mesir meninggal. Mm. Lalu dia terbayang lagi, ayahnya di Mesir meninggal, sudah dikebumikan, layaknya, menurut hukum Islam, Ya. jadi langsung dikebumikan. Ya. Tapi itu sudah terjadi beberapa hari sebelumnya Mm. dan dia baru dengar, eee, dia ingat lagi ayahnya itu bernama Nesim. Nesim adalah, sebenarnya seorang Mesir yang kemudian ke Belanda dan menikah dengan ibunya Amir, Maria, seorang Belanda, seorang perempuan Belanda dari Limburg, Belanda Selatan. Dan suatu saat orang tua Amir bercerai. Tapi Nesim, itu bagaimana sih sebenarnya latar belakangnya? Nesim adalah seorang murid yang sangat cemerlang, jagoan matematika. Begitu hebat sehingga waktu, di sekolah gurunya tuh bernama Mr. Edward, itu seorang gentleman Inggris, Mm. menulis surat, "Nesim, ini surat untukmu. Kemanapun kamu mau sekolah, kamu akan diterima." Mm. Itu, jaminan yang diberikan oleh Mr. Edward kepada Gurunya ya. si Nesim. Jadi, Nesim ini memang anaknya serius. Dia, suka membuat soal-soal, matematika, Ya. karena rumahnya gaduh dia ke atas, ke tempat, kandang burung Mm. merpati, mereka pelihara merpati. Nah, mereka tuh tinggal di, Alexandria, Iskandria. Oh. Lalu, Nesim dengan bangganya dia memberikan surat kepada, orang tuanya, "Ini dari Mr. Edward, saya bisa sekolah kemanapun juga." Nah, lalu dia melanjutkan sekolahnya ke Saint Katarina. Itu sekolah bergengsi, sekolah elit. Hanya orang-orang, dari kalangan atas yang menyekolahkan anak-anaknya ke Saint sekolah itu. Katarina. Dan di sana adalah sekolah untuk, expat di Mesir. Nah, di sana dia berkenalan dengan anak-anak orang kaya dan para expat. Padahal Nasim sendiri bukan berasal dari kalangan semacam itu. Mm. Jadi berbeda sekali dengan keadaan rumahnya. Nah, mau sekolah ke sana, dia tuh harus pakai seragam, kan tahu ya anak-anak, Inggris itu kan waktu itu kan,
Inggris masih, eee, Ya, penjajahnya Mesir, Mesir, disebut protektorat, tapi sebenarnya adalah jajahan koloni. Inggris. Nah, seperti anak-anak sekolah, pakai pakai seragam, Ya, pakai jas gitu. Nah, Nesim juga harus pakai pakaian seperti itu. Jadi orang tuanya harus membeli seragam, ya untuk keluarga yang tidak berada itu cukup mahal, cukup ya lumayan. tapi ya untuk sekolahnya ya dibelikan. Suatu, kejadian yang cukup memprihatinkan adalah bahwa si, Nesim ini, eee, suatu hari dia mengatakan mau ada pesta sekolah, pesta tahunan, jadi dia minta, kemeja baru. Ayahnya langsung marah, Mmm, "Minta kemeja baru, kamu tahu nggak harganya berapa?" Eee, aduh, Nesim nyesel, kenapa saya minta kepada ayah, harusnya saya minta kepada ibu. mhm, Lalu, setelah dia dimarah-marahi, ibunya menjual perhiasan untuk membelikan dia kemeja putih mmm, supaya dia bisa pergi ke pesta sekolah. Di sekolah itu, dia berteman dengan banyak, anak-anak orang-orang asing expat. Salah satunya adalah teman akrabnya, eee, dan dia punya adik, adiknya itu bernama Sarah. Lalu si Sarah ini sama Nesim naksir-naksiran. mmm, Jadi ya, eee, cinta monyet kali ya, zaman sekolah ya? ya terus, eee, si mereka sering main, jadi main sama kakaknya Mhm, tapi sebetulnya untuk adiknya. ya, Pertama kali dalam hidup, Nesim, dia itu mendengar seorang bermain piano, Sarah sedang bermain piano. Pertama kali dia mendengarkan musiknya Beethoven, musiknya Chopin, Verdi, itu hal-hal yang dia tidak pernah dengar sebelumnya. Kalau di rumah dengarnya, eee, nyanyian Kulthum, mhm, itu kan, ya tradisi dan kultur Mesir. Mesir, Nah, eee, sambil lalu kita diajak oleh si penulis ini berkenalan dengan sejarah Mesir. Ketika Mesir sedang mencari identitasnya itu waktu Gamal Abdel Nasser menolak melawan Inggris. ya, Jadi kita tidak mau lagi di bawah Inggris. Apa yang terjadi di dalam keluarga, keluarga Mesir, Nesim, ayahnya sangat mendukung Gamal Abdel Nasser. Anak-anaknya diajak, "Ayo kita mhm, dengerin, pidatonya, Nasser." Sedangkan adiknya, ayahnya Nesim, jadi mhm, tantenya si Nesim, si namanya Baria, dia bilang, "Biarin aja kita di bawah Inggris nggak apa-apa." Tapi si tante Baria ini fanatik Islam, mmm, tapi nggak apa-apa tapi nggak apa di bawah di bawah Inggris. Inggris. Dialah yang terus dikhotbahin, adiknya Mhm, si Nesim ini, Mahmud namanya. Mahmud akhirnya juga jadi Islam fanatik. mhm, Saban pagi ke, masjid. mhm, Nah, si Nesim lagi naksir-naksiran sama si Sarah. ya, Jadi dia kan harus cari akal, nemuin Sarah gimana. Si Sarah, mereka tuh rumahnya di bilangan, elit ya it di Iskandariya, nggak jauh dari pantai. "Kamu bisa berenang?" "Nggak bisa berenang," si Nesim. Si Sarah bilang, "Saya ajarin berenang." Seneng banget ya kan nyentuh-nyentuh gitu, mhm, eee, terus kalau habis berenang juga mandi, pertama kali lihat, buset, kamar mandinya segede ruang tamu dia di rumah, mmm, itu kamar mandi. Kayaknya ini kamar mandi buat tamu yang nggak pernah dipakai kayaknya. Jadi Nesim tuh terheran-heran melihat,
tempat tinggal Sarah. Sarah, tapi Sarah ngajarin si Nesim berenang. Jadi pagi-pagi Nesim nemenin si Mahmud, Mmm. Mahmud ke masjid, dia jalan sedikit bareng gitu. Si Mahmud pikir, "Oh, Nesim juga mau ke masjid." Tapi Nesim Melipir. melipir ke pantai, nemuin si Sarah. Mmm. Nah, lalu, pokoknya senanglah mereka, berdua, dan persahabatan dia dengan kakaknya Sarah juga tetap baik. Mhm. Tapi di sini dia juga menceritakan, eee, ketegangan di dalam keluarganya karena ayahnya itu mau tetap, mendukung Gamal Abdel Nasser, Mmm. tapi si tantenya itu Inggris. Inggris, berpihak kepada Inggris. Dan waktu, Inggris mulai meninggalkan Mesir, Mhm. antara lain itu terjadi dengan si Mister Edward yang sayang sekali kepada si Pada Nasim, Sia. itu sebelum dia pergi meninggalkan Mesir, dia meninggalkan surat untuk si, Nasim supaya dia itu bisa, sekolah ke sekolah yang terbaik di Mesir, Mhm. dan nanti lanjut dengan kecemerlanganmu, kamu bisa studi di Eropa. Cambridge atau di Oxford. Itu yang diharapkan oleh Iya. si Mister Edward. Nah, Inggris kemudian, orang-orang Inggris meninggalkan, Mesir, termasuk juga orang-orang expat-expat lain yang orang tuanya si Sarah. Suatu hari dia mau ke tempat Sarah, rumah itu sudah kosong. Mhm. Nah, itu yang menggambarkan ketika ke mmm, kekacauan yang terjadi dalam masa transisi. Nah, sementara itu, eee, dia ingat lagi waktu kecil Amir sering diajak kalau liburan ke Mesir dengan ayahnya. Amir waktu itu masih sekolah di Belanda, ibunya seorang Belanda, tapi ayahnya orang Mesir, jadi mereka liburan ke Mesir. Dan dia, eee, sebetulnya tidak mengerti saudara-saudara sepupunya sering menertawakan orang Yahudi. Di Mesir juga ada orang Yahudi. "Oh, kamu nggak tahu bapakmu tuh, opamu itu dibunuh oleh Yahudi." Itu waktu perang 6 hari. Mhm. Nah, ayahnya Nesim me eee, me menjadi relawan dalam perang 6 hari dan dia terbunuh. Mmm. Dan di sini kita berkenalan dengan, gesekan-gesekan yang terjadi dalam sebuah masyarakat yang sedang, eee, memperjuangkan kemerdekaannya dan mencari identitasnya. Di, eee, Mesir ketika itu ada banyak, eee, agama. Ada Koptik ya, jadi Yunani kuno, ada, orang Kristen, ada orang Islam. Nah, kembali lagi ke ceritanya Amir. Amir, mmm, kan sedang membangun karir tuh, sebagai orang dengan latar belakang migrasi. Dan dari ibunya dia belajar, eee, tradisi Belanda. Dari ayahnya dia belajar tradisi, Mesir. Dan dia tahu betul, ajaran-ajaran Islam. Dari ibunya dia belajar, semua yang tentang Belanda. Tapi dalam, kehidupan sehari-hari, Amir yang pacarnya tuh orang Belanda ya, Mhm. Susje, eee, sudah sangat terintegrasi ya sudah seperti orang biasa, orang Belanda biasa, tapi di kantornya yang bergengsi itu, dia masih dilihat sebagai sesuatu yang eksotis. Nah, inilah yang sering kita lihat usaha seseorang untuk berintegrasi sepenuhnya dalam masyarakat, itu kadang-kadang toh terasa juga bahwa dia beda dari orang-orang Belanda. Iya. Misalnya, eee, kalau pesta karnaval atau pesta, Amir tidak pernah mau minum alkohol, Iya. dia diolok-olok. Lalu pesta karnaval, dia nggak ikutan, eee, tapi kalau, ingin pamer, teman-teman sekantornya, "Lihat nih,
Kita juga punya Amir, punya seorang seperti Amir. Jadi maksudnya dipamerkan sebagai sesuatu yang eksotis, Iya, tapi, kita tuh include, tidak membedakan. iya. Tapi, berarti cerita di awal tuh cerita tentang root-nya si Amir ya? Iya, Karena Nesim bapaknya itu masih lahir dan besar di Fir, Alexandria. mhm. Oh, berarti apa, alurnya tuh mundur terus baru yang Dari masa masa gini kan? kini. Nah, Nazim dalam usaha membangun, karirnya, dia ingin jadi kantor, itu punya bisa jadi partner. Jadi bukan pegawai Iya, tapi partner. iya, Nah, dia sedang, berusaha menjadi partner. Untuk menjadi partner itu harus ya ujian antara tanda iya. kutip, ketemu dengan big boss-nya. Big boss-nya itu ada di New York. Lalu, si big Amir? boss-nya itu Mmm, waktu dia masuk, "Eh, kamu, eee, dari Alexandria ya?" "Iya." "Eee, kenapa bisa tahu?" mmm. "Cara jalanmu, saya mengenali jalannya seorang yang, berlatar belakang Emang Alexandria." gimana jalannya? Eee, pokoknya dia, terus dia cerita, "Saya orang Koptik, saya juga dari sana." Orang Koptik. Mmm, Si Big Boss-nya iya. di Amerika ya? Lalu, eee, Amir ternanar sebentar, "Di Mesir sendiri, ayah saya tidak pernah berhubungan dengan orang Koptik. Saya juga tidak pernah berhubungan dengan orang Koptik. Sampai di New York, ini Big Boss ya, Iya, saya malah jadi malah orang berhubungan dengan, orang jadi dia, cerita dia ini berlapis-lapis iya, dan menceritakan bagaimana sebuah masyarakat itu bisa terpilah-pilah, tapi ada juga orang yang berada di antaranya. Nah, Amir adalah orang yang di adalah orang antaranya. Jadi buku ini, mendapat penghargaan, disebut The Bronze Eagle, itu sebuah penghargaan untuk sastra Belanda Belanda. dan, Vlaming. Tapi, buku ini juga sedikit banyak kan memang ngomongin migration ya, Mhm. berarti. Tapi dia ngomongin soal, ini nggak, apa namanya ya, integrasi nggak dengan itu kan sering jadi bahan juga ya Iya, kalau kita ya, ngomongin migrasi. eee, integrasinya adalah bahwa se se mulus apapun, sebanyak apapun usahamu untuk berintegrasi Mhm, dalam sebuah masyarakat, toh masih ada ya semacam kerikil-kerikil yang kita rasakan ada seperti sedikit diolok-olok, ya, nggak minum alkohol. ada beberapa perbedaan juga Iya, yang dan dia mencolok ya. merasa dirinya agak agak canggung kalau teman-teman sekantornya itu bicara tentang investasi, Iya, eee, beli apartemen, itu, eee, asing. topik-topik pembicaraan yang bukan dunia dia. Iya, iya, iya. Karena kalau ngomongin migrasi, dan integrasi itu juga apa ya, jadi integrasi itu kan bukannya meninggalkan Bukan root meninggalkan ya, ya, tapi berusaha, apa ya, berakulturasi dengan yang baru gitu, tapi tidak menghapus, tidak mhm, mengeliminir gitu iya, kan. dan itulah yang dirasakannya waktu dia masih kecil, Mhm, karena ibunya kalau Natal mau pasang pohon Natal, mhm, bapaknya nggak mau, "Enggak, iya, eee," akhirnya mereka cerai kan, iya. ayah ayah ibunya cerai, eee, Tapi dan ibunya ini yang ibunya orang Belanda, dari yang Limburg. Sarah tadi kan? Bukan? Bukan, itu pacarnya Itu pacar Nesim, pertama, pacarnya Nesim, makanya cinta monyet tadi cinta cinta monyet bapaknya si Amir, bapaknya si Amir ya? mhm. Oke, oke, oke. Oh, tapi yang pertentangan tadi Ini, jadi ibunya ibunya, Amir, yang jadi istrinya Nesim berarti ya? ya, Oke. Oh, saya kira tadi sama Sarah jadi. enggak, Enggak? Oke. kan Sarah, eee, keturunan Itali,
Oh, Italia. waktu expat meninggalkan Iya Mesir, iya. waktu, Gamal Abdel Nasser jadi presiden, Mhm kan banyak yang orang-orang asing mhm meninggalkan Mesir. mhm. Nah, orang tuanya Sarah juga Oh, jadi nggak ketemu lagi ya? nggak ketemu lagi. Padahal kisahnya lucu gitu kan? Lucu ya, Pagi, di subuh hari bukannya bukannya ke ke masjid sama masjid si Mahmud. iya, tapi malah belajar berenang tadi. Iya, belajar berenang sama, Mhm ya nyenggol-nyenggol sedikit lah dia mhm pokoknya mhm. lucu ceritanya, Mbak. Menurut saya, dan, eee, bagusnya juga dia menceritakan bagaimana juga dia dengan pacarnya yang orang Mhm Belanda, pacarnya si Amir orang Belanda, Guusje namanya, guru guru SD. mhm. Dan dia juga menceritakan bagaimana seorang guru SD punya pacar orang keturunan Mesir ya, Iya iya dan mereka rukun sekali. iya iya. Wow. Tapi ini, lebih ke ini juga ya, ada autobiografinya juga ya, Bu Yanti? Saya kira ya, Iya, ya, tidak ya, murni soal migrasi atau soal integrasi tadi ya. mhm. Tapi diceritakannya juga secara poetis ya, Iya, secara sastrawi ya, iya, menarik. Karena saya tuh, kemarin baru saja kemarin tuh ngelihat satu buku yang lagi top seller juga tentang judulnya Human Migration, mmm, karya Sam Miller. Dia sekarang udah, top 10 juga. Nah, tapi kalau ini lebih ke, mmm, pop science, iya ya, popular science. Jadi juga membicarakan tentang bagaimana human itu in its nature is a migrative, creature iya gitu. betul, betul, Jadi ya dia di sana, menarik ribuan tahun lalu bahwa manusia itu emang nggak ada tempat mhm, tertentu. Nah, tapi ujungnya adalah dia mau nunjukin ke dunia sekarang, ke para pemimpin dunia, ke para pengambil kebijakan bahwa the concept of states yang ada sekarang dengan territorial integrity-nya itu jangan sampai menghalangi nature-nya manusia iya, untuk berpindah-pindah ya, tadi, iya, iya, gitu. iya. Jadi ini motivasi saya untuk membaca dan membeli buku itu. Belum sempat dibeli. Saya nggak tahu udah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau belum, Heeh, tapi ini Pak, menurut saya sebagai sebuah, debut ya buku sebut. buku pertamanya bagus, Iya iya, lumayan ini ya, dan mendapat penghargaan ya. mendapat iya Ya. iya Juga ada buku dari Belanda yang suka ngomongin perpindahan manusia juga tuh, eee, Rut Rutger iya Christian. iya, Dia dosen di Utrecht. Judulnya, eee, Humankind kalau nggak salah. mhm. Tapi ada yang juga dapat penghargaan Heeh, tentang, tentang lagi lupa. ya, ini apa, menarik banget ya konsep-konsep, migrasi, integrasi, karena kalau apa ya, tidak didasari dengan pemahaman humanis seperti ini, kadang ngelihat migrasi itu kan jadinya apalagi dengan aliran kanan itu ya Mhm, banyak yang reluctant gitu, iya 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 menolak, "Apa ini kok pindah-pindah memenuhi negara kami?" Gitu kan. iya, Ya, heeh, iya. Dan podcast-nya, Diederik Samson, dia tuh dulu aktivis dari Greenpeace tentang, berpikir yang out of the box ya. Dia mengatakan kita harus, membalik semuanya. Saya pernah cerita kalau nggak salah tentang orang Belanda kan kekurangan tenaga kerja, iya, biarin aja tuh orang-orang Afrika. mmm, Apa, "Kamu tukang besi, kita kurang nah datang aja, datang kamu tukang kayu, eee, kita kekurangan tukang kayu, sini sini sini." Misalnya gitu iya ya. Jadi, kan di sini orang-orang punya duit, iya, tapi kekurangan tenaga kerja. heeh, Biarin aja tuh dari Ghana, dari mana, iya ahli-ahli tukang batu, tukang kayu, suruh datang ke sini. iya. Itu secara ekonomis bisa dibahas juga ya kan, maksudnya Iya, dia membantu filling the iya. gaps ya kan, kebutuhan tenaga kerja dan Tapi dia sendiri juga bilang, begitu buku,
ide ini saya lontarkan di Den Haag, di pusat pemerintahan, mereka mencibir. Mmm. Ah, apalagi PVV. Iya iya. Padahal ini bisa jadi penyelesaian ya, Iya, yang penting itu kan menyelesaikan masalah dengan, ya kita kekurangan tenaga kerja. ya, yang penting kan regulasinya jelas gitu, Mhm. diatur. Sehingga benefit yang ingin ditargetkan itu kan bisa tercapai gitu. Yang terjadi di Inggris ya setelah Brexit, ini kan 5 tahun lalu kan Iya Brexit. Mereka tuh tidak mau, kebanjiran migran. iya, Lalu banyak migran-migran meninggalkan Inggris setelah Brexit. Apa yang terjadi? Mereka kekurangan kekurangan, di, healthcare, iya di mana pun juga mereka kekurangan tenaga kerja. Akhirnya mendatangkan juru rawat dari iya Ghana, dari Kenya, dokter-dokter disuruh ke sana, iya. kekurangan tenaga kerja. Nggak cuman itu, bahkan, mereka juga takut bersaing dengan Eropa kontinental pada umumnya gitu waktu itu kan. Mhm Untuk yang mostly yang high skill, labor, mereka takut juga sebenarnya karena waktu itu isunya banyak di sepak bola juga, banyak pemain, dan coaching tim dari Eropa kontinental yang pindah ke mhm mhm. UK gitu. Iya iya. Itu juga mereka waktu itu, takuti. Ya sekarang, ya perlahan terbukti lah beberapa pendapat ahli yang pada saat itu juga bilang, "Buat apa Brexit?" Gitu kan. Mhm. Iya, Wah kayak jadi gitu. menarik banget nih, malah kemana mana nih Bu Yanti ya. Iya.